Uh-oh. You said never let me go. 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 You said Dalam aritmatika sosial, saya ini akan membahas tentang harga penjualan dan harga pembelian. Yang pertama, harga pembelian atau biasa disebut modal adalah harga barang dari pabrik, grosir, atau tempat lainnya. Sementara harga penjualan adalah uang yang diterima oleh pedagang dari hasil penjualan barang. Yang kedua, itu ada keuntungan, kerugian, dan impas. Rumus dari untung yaitu harga jual dikurang harga beli. Untuk rugi, harga beli dikurang harga jual. Silakan teman-teman boleh lihat di samping. Terus ada pengertian dari keuntungan, kerugian, dan impas. Selisih dari harga pembelian dan harga penjualan dinyatakan sebagai untung dan rugi. Impas terjadi bila harga penjualan sama besar dengan harga pembelian. Baik, selamat pagi teman-teman semua. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Nur Hasanah sebelumnya. Yang akan saya bahas di sini adalah persentase untung dan juga rugi. Persentase untung dan rugi selalu dibandingkan terhadap harga pembelian atau yang biasa kita sebut dengan modal. Untuk rumusnya sendiri yaitu persen untung sama dengan untung dibagi dengan harga pembelian dikali dengan 100%. Atau bisa juga kita tulis dengan persen U sama dengan U dibagi dengan harga pembelian dikali dengan 100%. Selanjutnya rumus untuk presentasi rugi yaitu persen rugi sama dengan rugi dibagi dengan harga pembelian dikali dengan 100%. Atau bisa juga kita tulis dengan persen R sama dengan R dibagi dengan HB dikali dengan 100%. Langsung saja kita menuju ke contoh soalnya. Di sini di contohnya dituliskan seorang penjual membeli barang dengan harga 420.000. Kemudian menjualnya dengan harga 504.000. Tentukan persentase keuntungan yang diperoleh penjual tersebut. Untuk penyelesaiannya, diketahui harga pembelian atau HB sama dengan 420.000. Kemudian harga penjualan atau HJ-nya sama dengan 504.000. Yang ditanyakan adalah keuntungan atau persentase keuntungannya. Sebelum kita mencari persentase untung, kita cari dulu U-nya atau untungnya atau harga untungnya dengan rumus U sama dengan HJ dikurangi dengan HB sama dengan HJ-nya kita adalah 504.000 dikurangi dengan HB-nya sebesar 420.000. Dengan hasilnya adalah 84.000. Nah, setelah kita memperoleh U-nya, kita bisa mencari persentase untung, yaitu persen untung sama dengan untung dibagi dengan harga pembelian dikali dengan 100%. Sama dengan untungnya kita peroleh tadi adalah 84.000. Kemudian dibagi dengan harga pembelian atau HB-nya sebesar 420.000. Kemudian dikali dengan 100%. Sama dengan 84.000 dibagi dengan 420.000 kita peroleh 0,2 kemudian dikalikan dengan 100% yaitu hasilnya adalah 20%. Jadi persentase keuntungan yang diperoleh oleh penjual yaitu 20%. Kemudian kita lanjutkan ke materi selanjutnya yaitu mengenai rabat atau diskon. Rabat lebih dikenal dengan istilah diskon atau yang berarti potongan harga.
rabat memenuhi hubungan sebagai berikut. Jadi rumus rabat itu adalah persen rabat dikali dengan harga kotor. Kemudian ada juga rumus harga bersih sama dengan harga kotor dikurangi dengan rabat atau diskon. Harga bersih di sini adalah harga setelah dipotong dengan rabat, sedangkan harga kotor adalah harga sebelum dipotong dengan rabat. Langsung saja kita ke contoh soalnya. Berta ingin membeli baju di sebuah toko. Pada baju tersebut ditulis harga 140.000 dan diskonnya adalah 20%. Besar potongan harga yang diperoleh Berta adalah, penyelesaiannya tadi diketahui harga kotornya adalah 140.000. Kemudian diskonnya adalah 20%. Kemudian yang ditanyakan di sini adalah diskon yang didapat oleh Berta. Jadi kita bisa gunakan rumus rabat atau rumus diskon tadi, yaitu persen diskon dikali dengan harga kotornya. Sama dengan diskonnya tadi kita ada 20%, kemudian dikali dengan 140.000. Sama dengan hasilnya adalah 28.000. Jadi diskon atau potongan harga yang didapat oleh Berta adalah 28.000. Kemudian kita ke pembahasan selanjutnya, yaitu mengenai pajak. Pajak merupakan suatu kewajiban dasar warga negara untuk menyerahkan sebagian kekayaannya kepada negara menurut peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Dua macam pajak yang dikenal, ada yang pertama pajak penghasilan atau biasa ditulis PPh, dan juga ada pajak pertambahan nilai atau PPN. Pajak penghasilan atau PPh yaitu pajak penghasilan kena pajak dari pegawai atau pekerja. Kemudian untuk pajak pertambahan nilai atau PPN yaitu pajak yang dikenakan saat membeli barang. Untuk rumus pajaknya di sini untuk PPh sama dengan besar pajak dikali dengan besar penghasilan. Sedangkan untuk PPN rumusnya adalah besar pajak dikali dengan harga awalnya. Untuk contoh soalnya di sini ada Pak Seno adalah pegawai tetap di sebuah perusahaan dengan gaji bersih yang dia terima yaitu sebesar 2.550.000. Jika gaji itu telah dipotong PPh sebesar 15%, maka gaji Pak Seno sebenarnya adalah, di sini tadi diketahui gaji bersihnya Pak Seno adalah 2.550.000. Kemudian PPh-nya sama dengan 15% atau sama dengan 0,15. Kemudian yang ditanyakan adalah gaji bersih yang diterima oleh Pak Seno. Jawabannya yaitu gaji bersih sama dengan 1 dikurangi PPh dikali gaji kotor. Berarti gaji kotor sama dengan gaji bersih dibagi dengan 1 dikurangi PPh. Sama dengan gaji bersihnya adalah 2.550.000 dibagi dengan 1 dikurangi 0,15. Hasilnya adalah 3 juta. Jadi gaji Pak Seno sebenarnya adalah 3 juta rupiah. Sekian dari saya, untuk pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Nabila. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai bruto, tara, dan neto. Bruto adalah berat kotor. Berat kotor dapat juga berupa berat isi beserta tempatnya atau wadahnya. Neto adalah berat bersih. Tara adalah potongan berat. Hubungan ketiga besaran ini dapat ditulis sebagai berikut. Rumusnya tadi adalah neto sama dengan bruto kurangi tara. Nah, jika diketahui persen tara, maka dapat dituliskan hubungan
rumusnya tara sama dengan persen tara dikali bruto. Nah, untuk mencari pembelian yang mendapat potongan berat atau tara mencari harga bersih sama dengan neto dikali harga per satuan berat. Contoh soal, Pak Ahmad membeli terigu sebanyak 10 karung dengan 600 kg. Jika taranya 2%, maka netto 1 karung terigu adalah balasannya bruto 1 karung. Tadi kan diketahuinya 10 karung sama dengan 600 kg. Maka untuk mencari 1 karung, kita membagi dari 600 kg dibagi 10. Hasilnya adalah 60 kg. Jadi, bruto 1 karungnya adalah 60 kg. Lalu yang kita ketahui kedua yaitu persen taranya. Sama dengan 2%. Taranya diketahui 2%. Lalu apa yang ditanyakan atau di duanya adalah netto 1 karung terigunya, itu memenuhinya berapa? Jawabannya netto sama dengan bruto dikurangi tara. Bruto dikurangi, tadi mencari tara adalah persen tara kali bruto, sama dengan brutonya tadi 60 kg, 60 dikurangi persen taranya 2% dikali brutonya tadi 60. Maka sama dengan 60 dikurangi 2% kali 60, hasilnya adalah 1,2, sama dengan 58,8 kg. Selanjutnya, bunga tunggal. Bunga tunggal adalah bunga yang hanya dari modal, yaitu ada 2 rumus. Rumus pertama atau bunga 1 tahun sama dengan persen bunga dikali modal. Yang kedua, bunga B bulan sama dengan B12 dikali bunga 1 tahun. Kita masuk ke contoh soal. Pak Ari menyimpan uang sebesar 10 juta di bank berupa deposit dan mendapatkan bunga sebesar 6% per tahun. Karena adanya kebutuhan dana mendadak, Pak Ari mengambil depositnya setelah 6 bulan. Berapakah uang Pak Ari sekarang? Jawabannya adalah pertama, tadi diketahui modalnya 10 juta. Lalu diketahui persen bunganya adalah 6% per tahun. Lalu jumlah uang setelah diambil. Pertanyaan kan tadi jumlah uang setelah diambil. Jawabannya bunga 6 bulan sama dengan jumlah hari dalam 6 bulan adalah 612 dikali bunga 1 tahun. 612 dikali bunga 1 tahun tadi 6% dikali 10 juta atau modalnya, maka sama dengan 0,3 juta. Hasil dari bunga 6 bulan itu sama dengan 0,3 juta. Lalu yang kedua, kita mencari jumlah uang setelah diambil. Rumusnya jumlah uang sama dengan modal dikali bunga. Tadi modal sama dengan 10 juta, diketahui modalnya 10 juta, ditambah bunga. Hasil bunga 6 bulan sama dengan 0,3 juta. Maka hasilnya jumlah uangnya sisa 10,3 juta. Jadi jumlah uang Pak Ari sekarang sebesar 10,3 juta.